Oke, kemudian setelah kita bikin list style, kita edit list style-nya. Di situ ada, pertama kan list style itu ada leading ya, ada leading. Child, di sini list style. Nah, kita enter aja leading. Leadingnya itu kita pakai icon. Icon dot itu gambar orang. Jadi kita circle avatar. Kita bisa pakai ini aja leadingnya. Kita bikin circle avatar. Saya baru ini. Circle avatar. Nah, jadi nanti akan keluar bulat gitu. Bulat dan juga ada avatar gambar orang. Tapi nggak ada fotonya. Circle avatar. Kemudian background colornya kita kasih merah aja coba. Red. Oke. Kemudian childnya icon people. Jadi kalau circle avatar itu bikin bulat, kemudian kita kasih ikonnya people. Nah, seperti ini. Oke, kita udah bikin leadingnya. Kemudian setelah leading kan ada itu ya, title. Nah, di title ini kita kasih teks, kita panggil name. Ya, kita panggil name. Ya, jadi di sini isinya this.contact. Kontak listnya ini, kontak list ini. List index. Sorry. Kontak list index. Oke. Nah, kemudian dot name style text style. Oke, kalau sudah, kemudian di subtitlenya ini kita kasih panggil ini kontak ya. Jadi pun text list dot contact list index. Jadi dia mulai dari 0 dot pun. Nah, ini style tekstilnya berarti dia ngikut ini ya, ngikut ini. Oke, kalau sudah kita kasih trailing. Jadi trailing itu di paling belakang sendiri kita kasih icon hapus. Oke, kita kasih icon hapus di situ ini. Gesture detektor. Gesture detektor. Kemudian kita kasih child di sini. Child, kita kasih icon delete ya, atau icon sampah. Icons.delete. Nah, ini kemudian kita kasih function on tab. Jadi kalau diklik dia akan menghapus. On tab, maka dia akan memanggil void yaitu delete kontak. Nanti kita akan bikin metode delete kontak. Kontak list indeksnya yang keberapa yang dihapus. Nah, seperti itu. Oke, ini masih merah. Nanti akan kita bikin fungsi untuk ini yang memanggil yang ada di developer fungsi delete ini. Ya, kita akan memanggil ini. Bikin kenapa? Sorry, ini object.id. Oke ya, ini sudah. Maka selanjutnya yaitu kita bikin on tab lagi, dimana kalau diklik pada list itu apabila diklik dia akan masuk ke empty form, namun bukan untuk menambah data tapi mengedit data.
Nah, jadi kita bisa bikin satu form, yaitu entry form ini itu ada dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk tambah data, dan kedua hanya untuk edit data. Nah, kalau kita masuknya melewati mana tadi? Floating button, sorry. Kita apabila masuk entry form itu lewat sini, lewat floating action button ini, maka yang dilakukan yaitu entry. Add data, nambah data. Tapi kalau kita kita lewat sini, lewat on tap pada apabila kita ngetap pada list view-nya, pada list view ini, maka yang dilakukan yaitu mengedit data. Seperti itu. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita coba ini, kita kasih koma di bawahnya list style. Sorry, maksudnya di bawahnya gesture detector ini. Nah, kita kasih fungsi on tap. Nah, ini ada, ini on tap ini ya, void on tap. Kita bikin fungsi on tap. Kemudian di sini kita kasih asynchronous. Nah, kemudian di dalam sini kita kasih dia var kontak sama dengan with navigate to entry form. Nah, kontak.diskontak, kemudian if kontak, di sini hapus dulu, jangan kesalahan. Konteks kontak ini kontak this dot kontak list. Nah, kontak list kemudian indeksnya yang keberapa. Nah, oke. Kalau sudah, kemudian di sini if kontak tidak sama denganmu, maka edit kontak. Nah, seperti ini. Kasih nama kontak. Oke, sudah. Nah, nanti kita akan bikin fungsi edit kontak juga di bawah. Oke, ya, sini kita udah bikin tampilan untuk list view-nya, kita bikin beberapa fungsi ya seperti delete kontak dan edit kontak yang nantinya akan kita panggil di bawah. Oke, kita sudah bikin ini, kemudian kita bikin yang terakhir yaitu kita bikin delete kontak, dan kita bikin fungsi delete kontak dan juga edit kontak serta read juga ya. Pertama yang kita buat ini, kita bikin void aja tuh, void itu add data. Nah, kita bikinnya ada di luar sini ya. Nah, ini masih error, kita bikin ini aja dulu, add kontak ini. Oke, nah, kita bikin di sini add kontak ya. Kita bikin metode add kontak, void add kontak, kontak, kemudian kontak objek machine. Nah, kemudian in result sama dengan await dot db helper, await db helper dot insert. Nah, kita panggil objek. Nah, di sini insert ini memanggil insert yang ada di sini. Nah, ini kita panggil ini. Oke ya, kalau sudah, oke. Kalau sudah, kemudian if result lebih dari 0, maka
update list. Jadi nanti secara otomatis setelah kita add datanya maka list view yang ada yang ditampilkan di home awal nanti akan diupdate. Nah, oke. Ini nantinya kita akan bikin ini ya, fungsi untuk update list view. Nah, ini void add contact sudah kita bikin, maka harusnya di atas sudah nggak error lagi. Nah, ini udah nggak error. Oke, selanjutnya kita bikin yaitu yang kedua apa tadi namanya? Sebenarnya nggak salah. Nah, kita bikin ini ya, add kontak sudah, maka selanjutnya kita bikin delete kontak. Nah, ya kita bikin ini. Kita bikin delete kontak. Di bawahnya ini, bawahnya add kontak. Delete kontak. Oke, kita kasih void delete kontak. Kemudian kontak objek sama ya, asynchronous. Nah, ini in result sama dengan await db helper, kita panggil kelas db helper dot delete, kita kasih nama tadi delete object dot id. Jadi nggak cuma objek aja ya, tapi dot id untuk mengirimkan id berapa yang akan dihapus gitu ya. Koma, kemudian if result lebih dari 0 maka update list view. List view harusnya kita bikin list view-nya terlebih dahulu sih, nggak apa, belakangan aja. Nah, kemudian kita bikin void edit kontak di sini ya, kontak objek asynchronous juga, sinkronus sama seperti kita bikin yang tadi, menjadi in result sama dengan await db helper dot update ya, update object kontak object dot id. Jadi id mana yang akan kita hapus, akan kita update. Dan if result lebih dari 0 dan update list view. Oke, kita sudah manggil delete, add, dan juga kita sudah manggil delete, update, dan juga add. Selanjutnya kita bikin ini ya, untuk update list view-nya, menampilkan list view-nya. Itu ada di bawah. Jadi void update list view, void update list view. Nah, untuk update list view ini dia juga nge-read data. Jadi final future. Kita pakai future untuk menampilkan atau memanggil database. Sini, kemudian db future sama dengan db helper dot init db. Nah, kemudian db future dot then database. Ini. Oke, seperti ini. Oh, sorry, keliru. Database-nya kecil. Seperti ini. Oke, kemudian di dalam future, di dalam db future ini kita bikin future list.
Oke, future list, kita bikin future list. Sorry, ini ada yang keliru. Harusnya dia dari. Nah, database ini kita masukkan dulu dalam sini. Nah, seperti ini. Oke, kita hapus dulu ya nih. Hapus dulu. Final db database. Kita bikin lagi db future dot then. Nah, ini value kita ganti database. Kemudian di dalamnya ini kita panggil future list. Kemudian kontak future list, ini isinya kontak list future, sama dengan db helper dot get contact list. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih koma di sini. Kemudian di sini contact list future kita panggil dot then. Di sini kita kasih contact list. Jadi dalam dua kurung ya, seperti tadi. Nah, kemudian set state this dot contact list sama dengan contact list. Kemudian this dot con sama dengan contact list dot length. Nah, jadi berapa sih panjangnya datanya gitu. Oke, di sini kita udah bikin